Senang kita bisa bertemu lagi meskipun kita dalam ibadah online. Pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kalau kita mau terus ingat kasih setia penyertaan Tuhan buat hidup kita. Tidak pernah habis kebaikannya, amin. Dan pagi hari ini waktu yang baik untuk kita datang bersama-sama keluarga yang ada di rumah. Dan bersatu hati juga dengan keluarga seiman kita secara online. Untuk kita meninggikan namanya, untuk kita memuji Dia Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan syukur kita buka ibadah kita dengan doa kita bersama-sama. Angkat suaramu, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, terpujilah Tuhan. Engkau baik Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya dengan apapun Tuhan, selain lewat pujian, syukur, penyembahan kami pagi hari ini. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Bapa, kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, baik di rumah masing-masing, di perjalanan atau dimanapun kami menikmati ibadah online kami, mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini saat kami beribadah bersama-sama Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada sukacita yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau dan kami juga siap diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, siap naikkan syukur kita buat Tuhan, amin. Amin, mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, mau bangkit berdiri, mau bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan pujian itu segala puji syukur hanya bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Musik, mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari bersorak-sorai buat Allah kita yang baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Segala puji syukur, yeah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan semangat katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersorak Bapak Ibu Saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Melompat buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita mau terus punya hati yang selalu bersyukur karena cintanya buat kita. Amin. Tidak pernah berubah. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, haleluya. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita, Mazmur kita. Amin. Mari puji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setianya, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih setianya tidak pernah beranjak dan pergi dari hidup kita. Amin. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janjinya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang ajaib. Mari kita mau terus menyembah Dia, berserah penuh hanya kepada Dia, mengandalkan Dia senantiasa dalam hidup kita. Dalam setiap kesesakan,
dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah. Mari yakini kasih-Nya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Saat ini saat yang indah, kita mau memandang wajah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah kami mau berhadapan dengan Engkau, berhadapan mendengar isi hati-Mu Tuhan, mengingat kasih dan kebaikan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa rasakan hadirat-Mu. Terus Tuhan, hadir dan berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami biar menjadi tanah yang subur untuk ditabur oleh benih firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, berbicaralah, tegur Tuhan setiap hati. Balut setiap hati. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami siap Tuhan, kami siap, berbicaralah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan minggu ini adalah hari yang istimewa di mana kita memperingati hari Pentakosta yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Harapan Allah dan Harapan Manusia. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa itu, yang menghidupkan dan menggerakkan kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan kami pemahaman dan pengertian tentang kebenaran firman Allah. Dan kami tundukkan hati pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan kita kembali baca dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 8. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita sama-sama membaca. Ayat yang pertama dimulai pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jemaat pugar yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang terjadi yang kita baca barusan di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8 ini adalah mujizat atau peristiwa yang pertama sekali dilakukan oleh ke-12 rasul itu tanpa Yesus hadir secara fisik di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah rasul itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya ada sesuatu yang benar-benar di luar dari ekspektasi kebanyakan orang ya. Bagaimana orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu akhirnya meninggalkan Yesus.
Peristiwa penyaliban itu telah membuyarkan harapan dan sikap heroik seorang Petrus. Para rasul itu akhirnya menjadi pasif. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Mereka mundur. Mereka seolah-olah tidak punya kekuatan. Bagaikan baterai di smartphone kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun nempel, tetapi kalau benar-benar lowbat, maka dia tidak akan berfungsi dengan semestinya untuk menggerakkan ataupun untuk membuat smartphone kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kira-kira sedemikianlah kondisi yang bisa saya bayangkan, yang bisa saya gambarkan tentang ke-12 rasul itu. Nah, tetapi di mana mereka, titik balik mereka kembali kepada apa yang menjadi harapan Tuhan atas kepada ke-12 rasul itu adalah ketika Yesus bangkit. Dan itu akhirnya membuat mereka kembali bergairah. Membuat mereka menjadi punya kekuatan kembali. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kurang lebih 40 hari. Kemudian akhirnya dia terangkat ke surga. Nah, sebelum dia terangkat ke surga ada sebuah janji Allah yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi harapan Yesus bagi ke-12 murid itu dan bagi gerejanya masa kini. Yaitu bagaimana kita menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, apa hubungan daripada apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang pertama dengan Kisah Rasul yang ketiga? Yang terjadi adalah bahwa harapan yang ada di dalam Yesus kepada murid-murid itu benar-benar diwujud nyatakan dalam kehidupan para rasul itu, di mana Yesus memakai mereka sebagai pemegang mandat, di mana mereka dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang yang membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah orang yang lumpuh, di tengah-tengah orang yang tidak punya pengharapan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6, di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita boleh lihat di sana bagaimana harapan Allah dan juga harapan manusia pada umumnya. Harapan Allah itu bergerak memandang jauh ke depan. Sementara harapan manusia hanya melihat kebutuhan sesaat dan bersifat sementara yang boleh diwakilkan, digambarkan oleh selumpuh tadi. Dia menginginkan sesuatu yang dia butuhkan saat itu adalah sesuatu yang bersifat sementara, yaitu kebutuhan yang diperlukan setiap hari. Maklum selama 42 tahun kurang lebih dia menjadi lumpuh sejak kecilnya. Jadi dia sudah terbiasa dengan kondisi yang sedemikian. Mendapat belas kasihan dari setiap orang yang datang ke bait Allah menjadi sebuah harapan dia mendapatkan dari orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada dia. Peristiwa di gerbang indah itu adalah wujud dari apa yang Tuhan harapkan. Sekali lagi bahwa peristiwa di gerbang indah itu adalah wujud dari apa yang Tuhan harapkan dari para rasul yang akan dia tinggalkan. Sebagai mujizat pertama di mana Yesus tidak hadir lagi di tengah-tengah mereka, tentunya telah digenapi, ya, sebagai pertama sekali telah digenapi di dalam kehidupan si lumpuh tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sebelum hal itu terjadi, apa yang terjadi atas ke-12 rasul itu? Yang terjadi adalah bagaimana sejarah menyatakan bahwa terjadi peristiwa yang luar biasa di mana janji Allah digenapi di
ke-12 rasul itu di sebuah loteng di Yerusalem, di mana ke-12 rasul itu dan 120 orang lainnya sedang berkumpul di sana menanti janji Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa sebelumnya mereka itu menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bahkan 12 rasul itu kembali kepada kehidupan mereka yang lama, menjadi orang-orang yang pasif. Tetapi setelah mereka menerima janji Allah itu, ketika mereka mengalami peristiwa yang luar biasa dipenuhi dengan Roh Kudus, ada dampak yang luar biasa yang dialami para rasul. Yang kita boleh lihat di dalam Kisah Rasul di pasal yang pertama sampai yang ketiga, bagaimana si Petrus, si heroik itu boleh mewakili ke-12 rasul itu. Petrus, si pengecut, tampil bagaikan singa yang terbangun dari tidurnya. Si heroik yang telah menjadi pecundang, menyembunyikan diri oleh sebuah pertanyaan wanita yang mau mempertanyakan kepada Petrus identitasnya. Dia murid Kristus atau tidak. Tetapi Petrus setelah mengalami lawatan Roh Kudus berani mengangkat bahu, menegakkan kepala dengan penuh wibawa dan penuh power. Tampil di depan banyak orang berkhotbah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Si Petrus berani tampil di depan orang-orang yang memandang curiga dan menganggap mereka mabuk. Dan lewat khotbah Petrus yang luar biasa itulah, dia memperdengarkan kepada para pendengarnya akan dosa, akan pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus yang menghasilkan patobat baru pada saat itu. 3.000 jiwa, luar biasa. Sebuah ledakan penuaian jiwa oleh karena kuasa Allah memenuhi mereka. Para rasul telah menegakkan, telah membangun sebuah pondasi gereja mula-mula pada saat itu. Gereja kuat, gereja mula-mula kuat di dalam pengajaran. Dan komunitas yang solid. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita wujud nyatakan dalam gereja masa kini. Hidup jemaat mula-mula menjadi teladan dan berdampak luas. Semakin hari semakin disukai banyak orang. Allah mengharapkan semua orang yang menjadi percaya kepadanya menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi harapan. Menjadi saksi punya dampak, punya efek yang luar biasa. Karena Roh Tuhan sudah ada di dalam kita masing-masing. Roh Tuhan sudah dicurahkan atas gerejanya sampai pada hari ini. Sementara itu kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul. Ayat yang pertama sampai yang ke-8 tadi, yang boleh kita lihat apa yang menjadi harapan manusia yang bersifat sesaat dan sementara. Nyatanya sekalipun Yesus sudah bangkit dari kubur, tetapi tidak secara otomatis mengubah akan pandangan para rasul tentang bangsa Israel secara kerajaan. Ya, mereka masih mengharapkan akan kedatangan kehadiran Yesus yang akan memulihkan, mengubahkan bangsa Israel secara politik kepada kejayaan masa lalu. Masih itu. Tetapi Yesus berkata, tidak seperti apa yang mereka harapkan. Tujuan Allah, tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kesementaraan murid-murid, kebutuhan kesementaraan kita. Jauh lebih daripada itu. Tetapi itulah yang terjadi atas manusia. Kalau Roh Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita cenderung melihat apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Tidak punya pandangan jauh ke depan seperti apa yang Tuhan lihat. Para murid terjebak kepada kekinian, terbatas oleh ruang. Yesus hendak dikurung dalam keinginan untuk memulihkan Israel secara politik. Tuhan bukan tidak peduli kepada apa yang mereka pikirkan. Tuhan bukan tidak peduli kepada apa yang kita butuhkan, kita gumuli saat ini. Alkitab juga berkata, tetapi Allah akan mencukupi semua kebutuhan keperluan kita. Kalau kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semua itu apa yang kita butuhkan akan ditambahkan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa Allah peduli atas apa yang menjadi kebutuhan kita. Mencari kebenarannya secara otomatis memelihara hidup kita. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa mencari kebenaran Allah secara otomatis akan memelihara hidup kita. Karena kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Jangan curiga seolah-olah Allah harus diingatkan. Jangan curiga seolah-olah harus diingatkan atau Allah lupa kepada cara untuk memberkati kita. Dia tahu apa yang harus dia lakukan bahkan sebelum kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, dia tahu apa yang harus dia lakukan bahkan sebelum kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi ini bukan berarti kita nggak perlu berdoa ya. Karena berdoa bukan hanya semata-mata meminta sesuatu daripada Tuhan. Jangan sampai berpikir ya udahlah karena Tuhan Maha Tahu, ya udah nggak usah berdoa. Bukan sedemikian Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang salah kalau kita berpikirannya sedemikian. Mengharapkan hal-hal yang hanya sementara dari Tuhan adalah ciri daripada orang ataupun bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah kalau kita hanya mengharapkan hal-hal yang lahiriah semata. Hanya kepada kebutuhan-kebutuhan sesaat dan sementara. Karena semua itu nanti kelak tidak ada gunanya. Tetapi harapan Allah bagi kita jauh di atas semuanya itu. Tuhan mau bawa kita jauh lebih mulia daripada hal-hal yang kita harapkan. Inilah yang digambarkan di dalam peristiwa yang terjadi di gerbang indah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Si lumpuh hanya bisa mengharapkan kebutuhannya. Si lumpuh hanya berfokus kepada kebutuhan saat itu. Dan selama ini dia menjadi objek yang dikasihani oleh orang. Dipandang dan diberi sedekah. Mungkin bisa berdasarkan belas kasih atau karena kasihan semata. Lumpuh membuatnya bergantung kepada orang lain, bahkan mungkin menjadi beban bagi banyak orang. Lumpuh membuatnya bergantung kepada apa yang diberikan orang pada saat itu, sesuatu yang dia nanti-nantikan. Selama itu, selama 42 tahun dia telah menjadi objek dikasihani oleh orang supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Tetapi si lumpuh itu telah mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dia berjalan memerdekakan dirinya dari ketergantungan kepada orang lain. Dan dia memandang dengan penuh berani kepada orang-orang yang selama ini mungkin memandang rendah akan hidupnya. Si lumpuh kini telah berjalan dan dia berjalan dan terus berjalan. Seolah-olah memamerkan peristiwa yang viral saat itu kepada orang lain. Bagaimana dia telah menjadi objek, menjadi orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Telah membuat sebuah harapan kepada orang-orang yang melihat dia. Saya yang sudah lumpuh sekian tahun tetapi mengalami sesuatu yang luar biasa. Berjalan. Membawanya untuk didengar dan diperhatikan banyak orang karena karya Kristus lewat para rasul. Berjalan telah membawanya jauh dan semakin jauh, bercerita tentang hidupnya yang mengalami kebangkitan oleh karena Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Harapan telah membawa Petrus dan para rasul lainnya semakin jauh melangkah dan terus melangkah jauh ke depan. Lebih daripada apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Berdiaspora sampai seluruh dunia mendengarkan Injil. Harapan itulah yang telah membawa kita, yang telah membawa gereja, membawa jemaat pugar saat ini peduli kepada banyak orang. Menjadi berkat.
Harapan itu telah membawa kita peduli kepada saudara-saudara kita yang beberapa hari lalu mengalami peristiwa yang luar biasa di NTT, di Malang, dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Harapan itulah yang menggerakkan kita berdoa secara korporat, berdoa menangisi bangsa ini, berdoa bahkan mencucurkan air mata buat saudara-saudara kita. Harapan itulah yang telah memampukan kita berbuat lebih, bahkan lebih dari apa yang kita bisa. Karena Roh Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam gerejanya. Harapan itulah yang telah memampukan kita untuk berani menjawab saat kita diperhadapkan kepada dakwaan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dan dengan berani bercerita Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan itulah yang kita sembah dan menyelamatkan kita. Harapan itulah yang menimbulkan pergerakan dan menimbulkan efek domino yang luar biasa bagi gereja masa kini di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya akhiri khotbah ini, mari kita lihat sebuah video yang kiranya memberi kita pengertian tentang efek domino, bagaimana kita punya efek domino yang luar biasa kalau kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melihat video yang barusan kita tonton bersama-sama, apa yang boleh kita lihat dari sana? Sebuah sentuhan kecil yang sangat sederhana tapi punya power yang luar biasa. Bagaimana efek itu bergerak terus menerus kepada banyak orang. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya, sebelum Yesus naik ke sorga. Dan itu akhirnya digenapi dalam kehidupan para rasul dan 120 orang murid lainnya. Bagi gereja kita, bagi gereja Tuhan masa kini, apa yang Tuhan harapkan? Tuhan mengharapkan kita untuk melangkah jauh di atas rata-rata kebanyakan orang dan tentunya berbeda. Tuhan ingin kita menjadi rekan kerjanya Allah di tengah-tengah dunia ini yang punya efek besar. Sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi rohnya telah diberikan kepada masing-masing kita. Pekerjaan Allah yang luar biasa sedang diberikan kepada kita. Mandat itu sedang diberikan kepada kita pada saat ini. Kita telah menjadi agen-agen pengharapan yang diharapkan oleh Tuhan untuk membawa kabar keselamatan, membawa kebangkitan bagi mereka yang lumpuh, membawa harapan yang besar bagi mereka yang putus harapan. Kita telah dijadikan Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang sedemikian, yang membawa kabar kesukaan bagi dunia ini, bagi banyak orang, supaya mereka yang lumpuh dapat berjalan kembali. Bagaimana kita menjadi agen-agen penabur akan pengharapan, karena kita sudah mengalami harapan itu dan kita telah digerakkan oleh harapan itu, dan itu kita salurkan kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang pasif. Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita terus bergerak, terus menimbulkan efek yang besar di tengah-tengah dunia ini, sampai dunia ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan lewat seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Tanpa roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa melihat jauh ke depan. Kami tidak bisa menjadi agen-agennya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi oleh karena roh Tuhan yang terus menggerakkan kami, seperti apa yang menjadi harapan-Mu ya Tuhan, bagaimana kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini sampai seluruh dunia ini mendengarkan Injil-Mu. Kami menjadi tangan-Mu, kami menjadi mata-Mu Tuhan, kami menjadi kakinya Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi dunia ini Tuhan. Sehingga dunia yang lumpuh dapat dibangkitkan. Dan kami boleh menjadi saksi yang hidup. Bagaimana kami telah menerima harapan yang luar biasa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Pugar ya Tuhan. Kami menjadi jemaat yang bersemangat. Kami berani mengangkat wajah kami. Kami menegakkan kepala kami karena roh Tuhan ada dalam kami. Bekerja dengan luar biasa dan menggerakkan kami Tuhan. Sehingga kami punya dampak yang luar biasa. Kami tidak menjadi orang Kristen yang pasif menikmati kemerdekaan ataupun keselamatan kami sendiri. Tetapi kami menjadi jemaat yang aktif dan punya power Tuhan. Berani memberitakan Injil-Mu dan Engkau dimuliakan lewat seluruh hidup kami. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menggerakkan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kita tetap bersabar ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah walaupun kita belum bertatap muka. Memang rasa rindu untuk bisa kembali seperti yang semula. Datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, ngobrol, akrab satu sama lain. Itu pasti menjadi kerinduan kita. Dan tentunya saya sebagai gembala sangat-sangat menantikan waktu-waktu seperti itu. Namun kita diproses terus untuk bersabar, untuk bisa menguasai diri kita, hati kita, dan tentunya semua itu menjadi sesuatu yang kita harus berpikir positif. Semua baik, semua pasti baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan Ibu Pendeta Lasma yang juga sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita. Pasti kita sudah dilawat Tuhan. Kita diberkati, kita dipulihkan. Dan tentunya ada sesuatu yang baru yang kita dapat. Untuk menyemangati hari-hari ke depan kita. Tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Pesan saya di minggu ini, saya masih berbicara terus tentang pengharapan. Namun salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan kita tidak pernah gagal dalam menepati janji-janjinya.
Saudara, di dalam usia kita yang semakin hari semakin bertambah, mungkin saudara-saudara yang sudah berusia di atas 60 ke atas seperti saya, kita mulai berpikir, apakah pengharapan-pengharapan saya di usia tua ini masih bisa terwujudkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kisah tentang Abraham dan Sarah. Bagaimana Tuhan juga sudah berjanji kepada mereka untuk memberikan keturunan, bahkan keturunannya itu akan begitu banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Namun Abraham Sarah juga menantikan itu. Bahkan sampai pada usia yang sepertinya bagi dia, bagi mereka, tidak lagi ada kemungkinan untuk mereka memiliki keturunan. Tapi bukankah Tuhan mengingatkan kepada kita, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya dalam usia yang bertambah dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa harapan kita tidak akan pernah sia-sia sekalipun usia kita bertambah dan mungkin kita sudah ada dalam usia lanjut usia. Jangan pernah kehilangan semangat untuk tetap taruh harapan-harapan kita kepada Dia, kepada Yesus yang memiliki hidup ini, yang berdaulat atas hidup kita. Kita tetap semangat, kita tetap jalani hari-hari hidup kita. Dan percayalah, semua akan menjadi terwujud sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ketika Allah menambahkan umur hidupmu, mintalah juga Dia menambahkan hidup di sepanjang umur kita. Artinya, tetap taruh harapanmu tanpa melihat berapa usia kita sekarang. Bertambah tua, tapi tidak berhenti karena pertempuran ini masih terus berlangsung. Mari terus maju tanpa mengenal lelah. Bukankah kita masih ingat dan mungkin kita suka menyanyi pujian itu? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari jangan pernah berkata lelah dan capek. Karena kita masih terus berjuang, kita masih terus bertempur. Sehingga satu hari kelak kita meraih kemenangan. Dan akhirnya kita sampai di garis akhir sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melewati hari-hari kita dengan mengucap syukur. Kita mau belajar untuk tidak mengeluh dan bersungut, tapi kita mau belajar memiliki gaya hidup mengucap syukur senantiasa, bersuka cita senantiasa, tetap berdoa. Saya akan mengakhiri ibadah ini dengan doa dan doa berkat, dan tentunya harapan saya bahwa dalam ibadah pagi ini kita semua sudah dibaharui kekuatan kita, dibaharui kasih kita, dibaharui semangat kita, dibaharui juga pemulihan dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa 10 hari yang sudah dijalankan. Terima kasih untuk semua penata layan dalam ibadah doa 10 hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pakai mereka terus lebih indah, lebih heran untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun, memimpin setiap langkah kami,
sampai kepada ujung jalan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sehati terus dan tak pernah berhenti mendoakan bangsa kami Indonesia, mendoakan presiden, wakil presiden, dan semua aparat pemerintahan yang ada. Kau melindungi, Kau berikan hati yang takut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan turun, belas kasih Tuhan untuk Indonesia. Dan kami hanya berserah, kami taruh harapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan di dalam hari yang akan dilalui oleh seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Marilah Engkau turut bekerja dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi dari semua anak-anak. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami. Jauhkanlah kami semua dari yang jahat. Berikan kami keteguhan iman untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami tahu Engkaulah andalan hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari yang berat, mungkin banyak orang sudah kehilangan pencaharian, pekerjaan, pemasukan mulai berkurang. Sementara kebutuhan hidup terus harus berjalan. Kuatkanlah kami semua Tuhan. Kuatkanlah iman kami. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap pergumulan yang ada, sakit, penyakit, masalah yang sedang dihadapi. Di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan beri jalan keluar. Dan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat di akhir ibadah minggu ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan kita akan memenuhi kita seumur hidup kita. Dan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Karena penyertaan Tuhan kita, kasih daripada Yesus dan kehadiran Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, percaya akan kebesaran Tuhan. Marilah kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.